Dalam rangkaian safari politik, Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra sambangi DPP Partai Golongan Karya atau Golkar pada hari Selasa 21 Maret 2023. Kedatangan Yusril disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Sebelumnya Sekjen PBB Afrian Syahnur terlebih dahulu tiba di DPP Golkar dan disambut langsung oleh Sekjen Golkar Lodewijk Frederik Paulus. Secara berseloroh, Sekjen Golkar menunjukkan bendera PBB yang berkibar di antara bendera Golkar di halaman DPP Golkar. Kunjungan ini merupakan rangkaian dari safari politik PBB yang sebelumnya telah mengunjungi DPP PKB dan PPP. Kunjungan ini tentu adalah untuk membangun mitra koalisi. Sebagaimana diketahui, PBB belum menyatakan sikap secara resmi akan berkoalisi dengan partai mana. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra pun tak menampik ketika ditanyakan kemungkinan PBB untuk merapat ke dalam koalisi Golkar. Ia menyampaikan, safari politik yang dilakukannya masih akan terus berlanjut ke sejumlah partai politik lainnya. Dalam pertemuan sore hari ini tadi dibahas beberapa hal, terutama yang terkait dengan kegiatan pemilu, dan Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang sudah saling mengenal secara personal. Bahkan Pak Yusril sangat dekat dengan pengurus Partai Golkar sejak zaman Pak Harto. Jadi cuman Pak Profesor ini konsisten walaupun pernah menjadi utusan golongan dari fraksi Partai Golkar ya pada waktu itu. Ya. Sekarang memimpin PBB pasca reformasi, dan Pak Yusril selalu hadir dalam event pemilu-pemilu 5 tahunan. Nah, tentu kehadiran beliau sangat disambut oleh Partai Golkar karena memang kita sering bersama di dalam perhelatan pemilu. Nah, tentu ke depan kita menghadapi pemilu 2024, Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang terbuka juga untuk kerjasama. Bahkan Partai Golkar menawarkan dengan para ahli yang ada di PBB, kita masih ada 2 tahun ke depan untuk pembahasan berbagai perundang-undangan. Partai Golkar pun terbuka untuk menerima masukan dari para tokoh ataupun ahli yang ada di PBB untuk memasukkan usulan-usulan agar kita bisa bahas di parlemen nanti. Dan tadi banyak yang dibahas, termasuk juga terkait dengan sistem pemilu terbuka tertutup. Kita ketahui PBB mendukung sistem yang tertutup dan Partai Golkar terbuka, namun kita sudah sepakat bahwa itu kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu kunjungan ini nanti tentu akan ditindaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan lanjutan, terutama tentu menjelang kita akan mengambil keputusan terkait dengan tidak hanya pemilu legislatif, tetapi koalisi yang diperlukan untuk pemilu presiden. Silakan Pak Profesor. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Golkar bahwa kita berdiskusi sejenak membahas isu-isu penting dalam kehidupan bangsa dan negara kita pada umumnya, dan khususnya membahas hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 yang akan datang. Selain yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum Golkar, tadi kita juga membahas tentang harapan kita bersama supaya pemilu 2024 ini terlaksana tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh konstitusi, bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali, dan mudah-mudahan tidak meleset dari jangka waktu 5 tahun sekali itu, oleh karena akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan apabila melewati batas waktu yang ditentukan oleh konstitusi itu. Juga kami bahas tentang kemungkinan formasi koalisi, khususnya koalisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, oleh karena dalam pileg ya masing-masing partai
berjalan sendiri-sendiri, tapi dalam Pilpres akan terbentuk satu koalisi, baik koalisi yang didasarkan atas hasil pemilu 2019 yang lalu maupun juga formasi baru dari partai-partai yang baru ikut dalam pemilu tahun 2024 atau partai-partai yang ikut pemilu 2019 tapi tidak mempunyai kursi di parlemen. Jadi meskipun hanya pelaksanaan pileg yang partai itu terpisah-pisah, ya, tapi juga kita dapat mendiskusikan banyak hal mengenai aturan-aturan penyelenggaraan pemilu seperti tadi yang disinggung oleh Pak Ketua Umum Golkar tentang rancangan tentang Perpu yang sudah disampaikan kepada DPR, dan itu juga kaitannya langsung dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024, dan PBB juga mungkin punya pikiran-pikiran terhadap Perpu ini, karena kami sekarang tidak punya wakil di parlemen dapat menyalurkan pikiran-pikiran kami itu kepada fraksi Golkar yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada intinya tentang koalisi Pilpres itu kita masih cair, masih terbuka. Hal yang sama sebenarnya juga kami diskusikan kepada Pak Bagiono, Ketua Umum DPP P3, dan Pak Yahya Mohaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sama pendiriannya bahwa masih cair dan masih menunggu perkembangan. Ya, walaupun pencalonan presiden itu sudah akan dimulai pada tanggal 1 September yang akan datang, masih 6 bulan dari sekarang, tapi masih belum semua partai mengajukan calonnya, ya, terutama PDIP sampai sekarang juga belum mengajukan siapa bakal calon presiden dan wakil presidennya. Dan saya kira kalau PDIP sudah bersikap, mungkin formasi koalisi Pilpres itu akan terbentuk dengan sendirinya, karena memang waktu sudah tidak panjang lagi dari sekarang. Dan sikap PBB terbuka, ya, artinya bisa bekerja sama dengan siapa saja. Dan itu pengalaman kami sejak tahun 1999 sampai sekarang. PBB dengan Golkar saya nggak pernah nggak kerjasama, ya, dan jangan terus selalu sama-sama dengan Golkar, baik dari kabinetnya Pak Abdurrahman Wahid tahun 1999 sesudah awal reformasi kita sama-sama, sampai juga yang terakhir itu kita tidak ikut lagi karena PBB tidak ikut dalam kabinet. Jadi tapi sebelumnya selalu bersama-sama. Juga pada waktu Pak SBY pada tahun 2004, ya, pada waktu itu mula-mula sebenarnya cuma 3 koalisi, Demokrat, PBB, dan PKPI, tapi kemudian meluas dan Golkar belakangan ikut, dan kita siap, kita ajak bersama-sama untuk gabung ke dalam koalisi. Apalagi Pak Yusuf Kala pada waktu itu ditokohkan dan terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, sehingga akan rapat ada menjadi Wapres dulu Ketua Umum Golkar, Wapres dulu baru Ketua Umum Golkar, dan setelah itu terjadi kerjasama yang sangat baik dengan beliau ini. Jadi bagi saya pribadi, ya, dari zamannya Pak Darmono, Pak Prabowo, sampai Pak Akbar, sampai pada beliau ini, tidak ada Ketua Umum Golkar itu yang tidak kenal baik, ya, sampai kepada beliau ini. Dan walaupun politik kadang-kadang ada beda-beda, tapi hubungan personal pribadi itu tetap baik sampai sekarang. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari DKI Jakarta, tim Expos Update melaporkan.